Isyana memandangi dedaunan hijau sempurna dengan wajah penuh kekaguman. Tama memandangi bibit itu, dan berkata dengan curiga. Tadi malam, tumbuh begitu cepat, dan 2 daun yang hilang juga kembali ke keadaan semula tanpa menyadarinya. Mengapa sepertinya tidak berubah? Isyana berkata, mungkin akumulasi energinya telah digunakan untuk melepaskan diri dari tanah. Dan kemudian akan memasuki periode pertumbuhan yang panjang dan lambat. Lagi pula, pohon teh puer membutuhkan waktu 30 tahun untuk matang. Tama mengangguk, beberapa daun yang dia miliki sekarang sangat cocok untuk pohon teh biasa. Khasiatnya setara dengan pil penyelamat jantung yang menghamburkan darah, dan merupakan harta langka bagi para petapa. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak pil penghancur jantung yang dimakan. Tidak mungkin mengubahnya menjadi energi spiritual di dalam tubuh. Tapi daun pohon teh ini secara alami mengandung aura yang sangat langka. Meskipun aku dapat memurnikan banyak ramuan, sejauh ini hanya pil budidaya yang dapat meningkatkan aura, dan ramuan lainnya hanya dapat mengobati luka atau memperpanjang umur. Namun, pemurnian pil budidaya terlalu merepotkan, dan permintaan berbagai bahan relatif tinggi. Tidaklah realistis untuk benar-benar ingin melakukan penyulingan dalam jumlah banyak dan memiliki pasokan yang stabil. Jika pohon teh ini bermanfaat, pohon teh puer akan menjadi normal. Kapasitas produksinya minimal ratusan ribu tunas setiap hari. Jika dia masih bisa mempertahankan atribut yang mengandung aura saat itu pasti akan menjadi kekayaan yang besar. Dengan aliran aura yang stabil sebagai sumbernya, kita bisa mendirikan sekolah. Isyana bertanya dengan penuh semangat, bukankah itu berarti dengan itu, Tuan pasti akan mampu mengalahkan Victoria dan menghancurkan Black Mamba di masa depan? Tama berkata dengan serius, Victoria secara pribadi sangat kuat. Lagi pula, dialah yang membuka istana Niwan. Aku sama sekali tidak berada di alam yang sama dengannya. Dan jika aku diberi waktu 20 atau 30 tahun lagi, aku belum tentu menjadi lawannya. Tapi dengan pohon teh ini, setidaknya sekelompok orang seperti 4 besar dapat dibudidayakan secara berkelompok. Petapa dengan kekuatan bagus seperti Earl, jika mereka tidak bisa menang dalam kualitas, mereka akan berjuang untuk kuantitas. Meski taktik penonton sedikit tertinggal, bukan tidak mungkin untuk menang. Isyana mengangguk ringan, melihat ke arah bibit itu, lalu menghela nafas dan berkata, sekarang mari kita lihat apakah dia bisa tumbuh dengan cepat. Tama sedikit tersenyum, biarlah normal saja, dia punya takdirnya sendiri. Setelah itu, Tama berkata lagi, ngomong-ngomong, Nona mengundang Tuan Jaya untuk datang dan berbicara dengannya tentang pemantauan. Isyana berdiri dan berkata, Tuanku, tunggu sebentar, aku akan menelepon dia. Tak lama kemudian, Jaya, yang kondisi fisiknya jauh lebih muda, berlari kecil sampai ke halaman lantai paling atas. Begitu dia memasuki halaman, dia berkata dengan hormat, Nona, Tuan Renza, apa yang kalian berdua ingin saya lakukan? Isyana berkata, apa ada cara untuk memobilisasi semua orang di kota Ye Selatan akhir-akhir ini tanpa membuat khawatir siapapun yang melakukan pengawasan? Jaya berkata, Nona, selama itu termasuk dalam pengawasan pemerintah kota, itu dapat ditemukan di sistem. Saya memiliki otoritas tinggi dan informasi dapat diambil tanpa jejak. Anda hanya perlu memberitahu saya di mana pemantauan perlu dimobilisasi. Isyana mengangguk, mengingat Victoria muncul di Dungalio pada pukul 10 kemarin pagi, jadi dia berkata, pertama, hubungi pengawasan Dungalio. Oke, Jaya berkata, Nona, tunggu sebentar, saya akan mengatur orang untuk bersiap. Dan mereka akan menggunakan jalur khusus untuk mentransfer semua konten video ke server cloud. Setelah transfer selesai, Anda dapat melihatnya di server sesuka hati. Isyana mengangguk sedikit puas dan berkata, cepat, lakukanlah.
Aku akan menunggu kabarmu. Jaya langsung berkata, baiklah Nona, saya akan segera mengaturnya. Pada waktu bersamaan, di tengah pegunungan Siwan, jalan raya berkelok-kelok seperti naga panjang, diselingi pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, dan kendaraan off-road melaju melintasi pegunungan dengan kecepatan tinggi. Wanita yang mengemudikan mobil itu memasang ekspresi serius, tangannya terkepal di kemudi, dan dia jelas terlihat gugup. Tapi dia gugup bukan karena kurangnya pengalaman mengemudi, melainkan karena semakin berkembangnya rasa keakraban yang diberikan kepadanya oleh lingkungan sekitar. Wanita yang mengemudi adalah Victoria. Meskipun dia sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi Siwan, dia masih mengenal tempat itu dengan baik. Saat itu, tempat ini adalah labirin besar yang diciptakan oleh keajaiban alam. Itu memblokir Black Mamba yang mengelilinginya dan Louis dan juga memberi mereka kesempatan langka. Namun kini, gunung yang dulunya sulit untuk dilalui ini telah sepenuhnya terhubung dengan jalan raya ini. Terowongan dan jembatan yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan tempat ini dengan dunia luar. Namun, meskipun jalan tol dapat mengubah lalu lintas di Siwan, hal tersebut tidak dapat mengubah bentuk lahan khusus Siwan. Sejak zaman kuno, tempat ini dibatasi oleh pegunungan, luas dan jarang penduduknya, serta transportasi sangat merepotkan. Kamu seringkali harus mendaki beberapa gunung untuk melihat satu manusia. Masyarakat di beberapa desa tidak pernah meninggalkan pegunungan tempat mereka tinggal. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan kemajuan urbanisasi, banyak masyarakat pegunungan yang telah tinggal di pegunungan selama beberapa generasi secara bertahap pindah dari pegunungan. Populasi di pegunungan sekarang lebih kecil dibandingkan pada zaman Victoria dan Louis. Saat ini, mobil Victoria baru saja melewati area servis, namun ia tidak memilih berhenti. Sebaliknya, setelah berkendara lebih dari 10 km, dia menepi dan memarkir mobilnya di jalur darurat. Setelah memarkir mobil, dia perlahan keluar dari mobil, berdiri di pinggir jalan memandang ke kejauhan sejenak, dan bergumam, "Ini dia, Tuan, Victoria kembali untuk menemui Anda." Saat ini, hanya ada sedikit kendaraan di jalan raya. Sesekali ada mobil yang lewat, namun mereka tidak terlalu memperhatikan wanita yang memarkir mobilnya di jalur darurat. Meskipun jalur darurat secara teoritis tidak memungkinkan parkir, jalan raya di pegunungan kurang diawasi, volume lalu lintas tidak banyak dan pemandangannya indah. Oleh karena itu, pengemudi yang lelah berkendara seringkali memilih ruas jalan yang pemandangannya indah untuk berhenti. Kendaraan yang lewat dengan tergesa-gesa tidak dikejutkan oleh Victoria, namun Victoria direpotkan dengan jembatan setinggi 100 meter yang membentang di dua gunung dan menghubungkan dua terowongan. Dia tahu bahwa ini adalah titik terdekat di seluruh jalan raya ke tempat guru mundur. Namun karena hampir tidak ada penduduk yang tinggal di kawasan ini, tidak ada pintu keluar jalan raya sejauh puluhan kilometer sebelum dan sesudahnya. Dengan kata lain, jika ingin mencapai tujuan secepat mungkin, kamu hanya bisa melompat dari sini. Jika tidak, kamu hanya bisa turun di pintu keluar jalan raya yang jaraknya puluhan kilometer, dan kemudian menghabiskan setidaknya 1 atau 2 hari berjalan di jalan pegunungan. Bagi Victoria, melompat dari sini sangatlah mudah. Namun, jika mobil tetap berada di sini setelah dia pergi, pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setiap pengemudi yang antusias melihat mobil diparkir di tepi jembatan tanpa ada orang di dalam atau di luar mungkin akan mengira ada orang yang bunuh diri di sini. Begitu dia menelepon polisi, polisi akan segera ke tempat kejadian secepatnya. Mereka akan mencoba memastikan terlebih dahulu apakah ada jejak seseorang yang jatuh atau bahkan ada mayat di bawah jembatan. Dan jika dia melompat dari sini, mustahil untuk berpura-pura tidak ada jejak sama sekali.
Jika polisi mengetahui bahwa seseorang memang telah melompat dari jembatan setinggi itu, dan orang tersebut tidak meninggal, namun dia juga menghilang tanpa jejak, mereka pasti akan berusaha mencari tahu kebenarannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.